Halo cuy, selamat datang di channel Rekap Film. Di video kali ini Rekap Film akan membahas alur cerita film tentang Sniper The White Raven. Sedikit ulasan nih cuy, film ini resmi dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 2022, yang dimana film ini menceritakan tentang peperangan antara dua negara yaitu negara Rusia dan Ukraina. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian para penikmat film untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan aktifkan juga tombol loncengnya karena semua itu gratis. Dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rekap Film. Mari kita gaskan ke ceritanya. Di suatu malam yang tenang diperlihatkan seorang wanita yang bernama Nastia, yang sedang membuat ukiran malaikat dari kayu dan juga sedang menyusun bebatuan yang membentuk simbol perdamaian. Nastia tinggal di sebuah gubuk lahan kosong dengan hamparan rumput yang begitu luas dan jauh dari perkotaan. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Mikola, seorang ahli matematika, fisika, dan ekologi. Dia juga bekerja sebagai guru honorer. Mereka berdua menganut kepercayaan pasifisme. Kira-kira apa itu pasifisme? Bagi yang tahu tolong jawab di kolom komentar cuy. Selain itu mereka juga hidup bersatu dengan alam. Dan juga tidak bergantungan hidup dengan perangkat-perangkat elektronik. Seperti handphone, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Akan tetapi kedua pasangan ini berdarah Ukraina. Mereka juga sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya. Seperti muridnya di sekolah yang tidak menghormati Mikola. Dan juga reporter yang meliput tempat kediamannya. Mereka menganggap kedua pasangan itu sebagai orang gila. Namun semua itu terjadi akibat konflik Ukraina dan Rusia, yang mulai berkecamuk dan berujung pada peperangan. Seperti yang terjadi saat ini. Meskipun mereka berdua sering mendapat ejekan dan gibahan tetangga, Mikola dan istrinya tetap sabar dan menjalani hidupnya dengan damai dan tentram. Keesokan harinya Mikola pergi ke kota untuk mengajar. Namun baru beberapa meter beranjak dari rumahnya, dia sempat melihat dua orang tentara Rusia yang sedang berpatroli. Dia adalah Seri dan Kodrat. Sorry cuy, ucok gak tahu nama yang satunya. Kumaha we ngadameul konten mah nu penting tidak sarua jeung batur. Setelah Mikola sampai di sekolah, ternyata sekolah diliburkan karena konflik di kota Horlivka semakin parah. Dan Mikola yang mendengar kabar berita itu pun bergegas pulang menuju ke kediamannya. Karena khawatir dengan kondisi istrinya yang seorang diri di rumah. Setibanya di rumah, Mikola pun dikejutkan dengan suatu adegan yang tak pantas ditiru. Yang dimana istrinya itu sedang dipukuli oleh dua orang tentara Rusia tadi. Karena mereka berdua dianggap sebagai mata-mata. Mikola yang berniat untuk menyelamatkan istrinya malahan ikut dipukuli. Dan rumah mereka pun dibakar habis. Ketika kedua tentara Rusia itu hendak pergi, Nastia masih berusaha melawan dengan sebongkah batu. Akan tetapi tentara Rusia itu menarik pelatuknya dengan percaya diri. Alhasil Nastia pun meninggal. Mikola pun sangat terpukul atas kematian istrinya itu. Lalu Mikola dihampiri oleh dua orang bersenjata, yang dimana mereka itu adalah seorang tentara Ukraina. Mereka berdua pun merasa kasihan melihat kejadian tersebut. Lalu mereka berdua membantu menguburkan mayat istrinya Mikola. Singkat cerita, Mikola dibawa ke suatu tempat oleh tentara Ukraina tadi, yang dimana tempat ini adalah tempat latihan para tentara Ukraina. Dan pada akhirnya Mikola yang sudah tidak punya tujuan hidup pun memutuskan untuk ikut bergabung menjadi tentara. Untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia. Hari demi hari Mikola latihan fisik bersama rekan-rekannya. Mikola pun dibuat bingung di saat ia akan berlatih untuk membongkar pasang senjata. Lantaran dia hanyalah seorang warga sipil biasa. Beberapa hari pun berlalu dan dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper. Beberapa orang yang berminat langsung diterima. Akan tetapi saat Mikola ingin ikut bergabung dalam pelatihan khusus itu,
Entah kenapa sang pelatih malah menolaknya dan mengejek Mikola. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Dia pun unjuk gigi untuk memperlihatkan kemampuan bongkar senjata dalam kurun waktu 20 detik saja. Setelah pertunjukannya selesai, semua orang pun tercengang dengan kemampuannya itu. Lantaran dia bisa menyelesaikan tantangan tersebut hanya dalam waktu 18 detik saja. Pada akhirnya Mikola pun diterima ikut serta dalam pelatihan khusus ini. Setelah mengadakan seleksi untuk menjadi seorang sniper, tibalah Mikola di tempat pelatihan khusus itu. Awalnya Mikola tidak mengerti dengan peperangan dan persenjataan. Karena tekad dan niat Mikola, dirinya pun berhasil melalui itu semua. Setelah sekian lama berlatih, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, yang dimana Mikola dan rekan satu timnya mendapatkan misi pertamanya untuk merebut pos perbatasan yang diduduki oleh tentara Rusia. Dan di tugas pertamanya itu Mikola berhasil menjalankannya dengan baik. Keesokan harinya Mikola dibuat sedih lantaran Klim, sahabat dekatnya Mikola, telah gugur saat sedang menjalankan sebuah misi dan jasad Klim dibawa pergi dari tempat pelatihan untuk dimakamkan. Singkat cerita, Mikola mendapat misinya yang kedua. Mikola dan rekannya sedang memasang sebuah ranjau untuk membantai beberapa tentara Rusia yang sedang berpatroli. Ketika Mikola hendak menembak ranjau yang ia siapkan tadi, pandangan Mikola tertuju pada seorang tentara. Dia adalah Ivan, yang dimana tak lain adalah mantan muridnya sendiri. Tekad yang sudah bulat untuk balas dendam kepada Rusia, Mikola pun melancarkan serangannya tanpa pandang bulu. Dan lagi-lagi misinya berhasil dengan lancar. Sepulangnya dari misi, Mikola dan sang kapten berbincang-bincang. Ternyata mereka berdua sangat merindukan keluarganya. Keesokan harinya Mikola dan timnya mendapat misi lagi. Namun kali ini posisi mereka telah diketahui oleh musuh. Mikola dan kapten yang posisinya berada di paling depan untuk mengintai. Karena sikap keegoisan Mikola yang terbawa nafsu malah menjadi petaka bagi timnya. Alhasil si kapten tertembak dan nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Atas kesalahan Mikola, misinya kali ini gagal. Dan dirinya pun dimutasi untuk menjalankan misi seorang diri. Walaupun dia hanya seorang diri, tetapi itu semua bukan masalah baginya. Mungkin menurutnya menjalankan misi seorang diri lebih leluasa baginya. Namun di balik itu semua resikonya lebih tinggi. Singkat cerita, masa mutasi Mikola telah usai dan dirinya kembali bersatu dengan timnya yang dulu. Di misi selanjutnya yang dimana akan menjadi akhir dari cerita ini, Mikola dan pasukannya akan menyerang sebuah pabrik kimia untuk mereka kuasai. Mikola mengendap-endap menghampiri bunker musuh dan dia pun dengan sigap menghabisi musuhnya. Di sisi lain, setelah Mikola berhasil melumpuhkan bunker, rekannya pun menembak dengan tidak beraturan, namun semua itu adalah bagian dari rencananya. Alih-alih untuk mengetahui posisi penembak jitu, Mikola pun berhasil melumpuhkan seorang penembak jitu yang bersembunyi. Setelah rekannya berhasil melumpuhkan pasukan Rusia yang di bawah, Mikola bergegas masuk ke sebuah ruangan dengan sangat berhati-hati. Si musuh yang mengetahui bahwa rekannya telah mati dibuat panik. Ketika Mikola hendak naik ke atas, dirinya memasang sebuah jebakan. Setelah memasang jebakan, dirinya melihat dua orang penembak jitu yang dimana salah satunya adalah seseorang yang telah membunuh kapten. Namun dia tidak langsung menyerangnya, malahan dirinya menunggu momen yang pas untuk menghabisi musuhnya. Dan setelah si musuh kembali ke posisi masing-masing, jebakan yang tadi dipasang Mikola pun mengenai sasaran. Dan si penembak yang satunya kaget setelah melihat jimatnya Mikola. Dirinya pun langsung ditikam oleh Mikola dan misi pun selesai. Dan Mikola pun kembali ke kediamannya yang dulu untuk menengok makam istri tercinta. Cerita pun selesai. Terima kasih semuanya yang sudah setia dengan channel ini. Saya harap kalian terhibur. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga bila ceritanya kurang lengkap dan jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.